2021. Nama diri, nama saya Pendirian dengan KP 213 untuk studi Kebahasaan Indonesia, Fakultas Guru dan Pendidikan dari Universitas Lampung. Ini mempraktikkan praktik mengajar pembelajaran mikro kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Luar biasa. Ketua kelas, sebelum kita mulai materi, inti doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agama Indonesia masing-masing, berdoa mulai. Mohon berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas atas inti doanya. Dan ini Bapak presensi terlebih dahulu. Muhammad Adnan, Dirma Umar Abdul Aziz, Hadir Bapak. Ferdinand, Hadir Pak. Caroline. Hadir Pak. Baik, hadir semua ya. Selanjutnya kita langsung materi aja ya. Coba. Ya. Materi kita pagi ini adalah menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks editorial? Aziz ya. Teks yang bisa diedit Pak. Bisa ada? Gak tahu Pak. Kurang tahu Tahunya, Pak. saya tahunya komonitor Pak. Komonitor Ya. ketua. Ya, itu teks editor. Kita lanjut aja ya dari Iya. simpang siur ya. Jadi ada pengertian sendiri dari teks editorial adalah teks opini yang biasanya dimuat di media massa untuk mengomentari isu-isu penting dengan tujuan menarik opini publik. Ada yang ditanyakan atau berapa? Maaf Bapak. Opini publik, Pendapat ya Pak. Benar. pendapat, iya. Komentar itu pendapat atau jangan menghina, atau jangan menghina. Pak ada nggak fokus Pak? Ada, fokus saja. Selanjutnya terhadap informasi teks editorial ada fakta dan opini ahli. Fakta itu bantu apa sih? Iya Bapak, saya bantu Bapak membaca. Baiklah, fakta itu data atau informasi yang benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi Pak. Nah, ahli, opini. Opini ahli pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidangnya Pak. Coba Anda kasih contoh dah. Ini ahli itu kayak gimana sih dan? Ini ahli itu misalnya seperti itu Pak. Misalkan ada profesor ya Pak. Profesor Agus misalkan Pak. Agus. Ya, Profesor Agus mengatakan bahwasannya bimbingan belajar merupakan hal yang penting untuk mendukung prestasi siswa gitu Pak. Ya, gitu contohnya Pak. Ahlinya sih Profesor Agus ya Pak. Iya Pak. Baik. Selanjutnya ada analisis data. Bapak aja yang bacakan. Informasi yang diolah untuk menggambarkan tren atau pola dari suatu fenomena. Bahkan kutipan atau referensi itu pernyataan yang diambil dari sumber terpercaya seperti jurnal, artikel, atau buku. Kita next. Nah, ini adalah langkah-langkah sendiri untuk teks editorial. Nah, sebenarnya Pak. Apa sih? Poin itu apa Pak? Topik itu. Iya Pak. Salah ini Bapak. Iya, Jadi itu point untuk nggak poin. Yang pertama menentukan topik, yang kedua mencari informasi dan yang ketiga evaluasi. Yang pertama dulu ya. Iya Pak. Informasi yang diolah untuk menggambarkan tren atau pola dari suatu fenomena. Sedangkan mencari informasi, kumpulkan informasi dari berbagai sumber, cari fakta dari media berita atau berita dan jurnal. Sedangkan evaluasi, periksa apakah sumber memiliki reputasi baik dan tidak bias buku atau survei. Pak mau bertanya Pak. Oh, iya, iya. Tidak biasa itu apa Pak? Apakah biasa? Apa itu apa? Ada artinya sendiri Pak? Biasa. Tidak umum. Tidak umum. Iya. Paham nggak sih? Ya, paham, Pak. Paham ya. Bapak. Nah ini langkah menyeleksi informasi. Nggak ada yang tipu lagi kan sih? Kayak topiak kan? Tidak membaca Pak. Tidak apa? Sedang dibaca Pak. Oh iya.
Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Ada Bapak. Coba Karolin bantu Bapak baca yang pertama. Yang pertama, informasi yang relevan. Gunakan informasi yang mendukung utama Anda. Baik, terima kasih Karolin. Enji coba. Yang kedua, periksa konsistensi dan validitas. Pastikan Ada. informasi yang Anda gunakan saling mendukung Apa yang lucu, dan Ada? tidak saling bertentangan. Baik, terima kasih Karolin. Ardan tenangin Bapak ketawa terus Pak. Iya, dan kenapa dan Tempoyak tadi lucu Pak. tempoyak tadi? Iya, Pak. Tempoyak itu apa sih Ardan? Tahu Pak. Duren Pak, duren Pak. Udah ya, yang implementasi ya. Selanjutnya ada kriteria informasi. Yang pertama relevan, aktual, kredibel, objektif, dan memiliki dampak. Yang pertama, informasi yang harus sesuai dengan topik editorial. Kalau nggak sesuai, gimana? Diri Pak. Ya, ya next editorial kan berhubungan dengan edit kan. Nggak mungkin kan dijek, nggak mungkin ataupun disesuaikan dengan. Selanjutnya aktual, informasi yang digunakan harus up to date. Apa itu up to date? Update. Terbaru Pak. Terbaru dan sesuai dengan konteks waktu. Kredibel, informasi berasal dari sumber yang terpercaya. Mungkin dari TV, bukan cuma dari omongan orang gitu kan, sesuai dengan apa yang terjadi. Pak, mau tanya Pak. Apa tuh? Ada. Kredibel itu bisa lunas nggak Pak? Bukan kredit, cash. Itu kredibel. Selanjutnya objektif, informasi tidak mengandung bias atau emosi yang berlebihan. Seperti yang ada tanya, ada apa sih nanya tentang bias tadi? Saya Pak. Nah, itu. Yang terakhir memiliki dampak. Informasi yang dipilih harus memiliki pengaruh terhadap pembaca. Waktu kita 5 menit lagi ya. Iya Pak. Pak, Bapak kasih tugas saja gimana? Gak apa ya? Iya Pak. Mengenai nanti Tugasnya per kelompok Pak. ya kelompok. Nanti 2 kelompok aja ya. Ardan sama Aziz, Enji dan Kami. Nah, nanti tugasnya kalian memilih teks editorial lalu dikumpulkan nanti wakil wilayah. Iya Bapak. Silakan kerjain dulu. Jangan terburu-buru. Iya Bapak. Kita ada 4 menit lagi kok. Aziz nulis apa itu? Kontennya mana Aziz? Ada? Kan per kelompok. Oh iya. iya Pak. Sudah selesai Pak. Selesai. Sudah ada. Santai aja Abdan ya. Masih ada waktu 4 menit lagi. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, pokok. Iya Pak. Bapak siapa? Monggo. Ya, Iya, Pak. Pak, tugasnya Pak. Bapak nilai dulu ya. Iya Bapak. Agak rumit teks editorial Iya, ini. Pak. Agak rumit, benar. Rest area.
Baik, nanti mau kelas bagian ya. Ya Bapak. Dari materi yang Bapak sampaikan kali ini, Bapak rasa cukup? Ya Bapak. Cukup ya? Ya, Bapak Pak. Bapak, atau Bapak tanya lagi? Ada Pak. Cukup ya? Ya Pak. Baik, sebelum kita mengakhiri dan pulang ke rumah masing-masing, ketua kelas, memimpin doanya. Ya Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka kita tetap mengamalkan dari masing-masing berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doanya. Bapak rasa cukup. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata di mana aku sama menyampaikan materi. Bapak akhiri ya. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ya Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tardan dengan NPM 231304159 bertindak sebagai observer lisan untuk saudara SMA Julian dalam keterampilan mengajar mengelola kelas. 1A. Prinsip pengelolaan kelas. A. Hangat dan antusias baik. Tantangan baik, bervariasi baik, keluasan baik, penanaman disiplin diri baik. 2. Pengelolaan penataan ruang kelas, pengelolaan meja kursi baik, pengelolaan alat pembelajaran baik, penataan keindahan dan kebersihan kelas baik, ventilasi dan tata cahaya baik. 3. Tindakan pengelolaan kelas, preventif, sikap tanggap, perhatian, keterlibatan dan lain-lain baik. Memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar baik, merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan baik, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas baik, menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas baik. Refresif, perubahan tingkah laku baik, menimbulkan dan mengucapkan tingkah laku yang terdapat masalah baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.